Sebelum saya menyampaikan pengajian, saya ingin tanya sama ibu dan bapak, apakah bapak dan ibu sudah memiliki KTAM? Belum. Persaku melu pengajian wis puluhan tahun. Bapak-bapak pun gadah KTAM? Alhamdulillah sampun. Ibu-ibu Aisyah sebagian sampun, sebagian dereng, ngaten nggih. Kenapa saya menanyakan tentang KTAM, kartu anggota Muhammadiyah? Ini penting bapak-bapak dan ibu-ibu. Kartu tanda anggota Muhammadiyah ini adalah penting sebagai legalitas kita bahwa kita benar-benar sudah mengakui sebagai warga Muhammadiyah. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang belum memiliki KTAM nanti bisa diproses, didaftarkan. Tetapi tidak usah khawatir, bapak-bapak, ibu-ibu yang sampai pagi hari ini belum memiliki KTAM pun tidak boleh minder, tak boleh kecil hati. Jangan-jangan saya datang ke pengajian PDM dihadang oleh kokam. Sudahkah Anda memiliki KTAM? Belum, tak bisa ikut pengajian. Tidak demikian. Bapak Ibu, baik yang sudah memiliki KTAM maupun yang belum, tetap untuk mengikuti pengajian PDM Brebes. Lalu setelah kita menyatakan dan mengikrarkan di dalam hati menjadi orang Muhammadiyah, menjadi warga Muhammadiyah, inilah yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Materi kita pagi hari ini adalah komitmen warga Muhammadiyah terhadap persyarikatan Muhammadiyah. Ini tema saya bikin sendiri Pak Ustadz. Tema ini saya karang sendiri dan ingin saya mencoba untuk ungkapkan di hadapan Bapak dan Ibu. Kita sebagai warga Muhammadiyah maka sudah sejatinya dan seharusnya berkomitmen terhadap persyarikatan. Komitmen itu dalam bahasa lain ada keterikatan diri. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan sudah menyatakan dan mengikrarkan sebagai anggota Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, maka harus betul-betul merasa ada konsistensi, harus ada keterikatan diri dengan Muhammadiyah. Lalu apa komitmen kita sebagai warga Muhammadiyah terhadap persyarikatan? Yang pertama, hendaklah warga Muhammadiyah meyakini risalah dakwah Muhammadiyah. Kira-kira benar nggak ini Pak? Hendaklah kita sebagai warga Muhammadiyah untuk meyakini risalah-risalah dakwah yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Karena kita lihat, mohon maaf, banyak di antara kita yang sudah mengikrarkan sebagai warga Muhammadiyah, tapi kadang-kadang belum merasa yakin dengan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Muhammadiyah. Kenapa kemudian di sana banyak warga kita yang kemudian lepas dari genggaman Muhammadiyah? Salah satu diakibatkan karena tidak merasa yakin dengan dakwah Muhammadiyah. Kayak bener orang kita. Nek bapak-bapak pun sanjang betulnya dadi dadane ngarep. Ada beberapa faktor yang menjadikan kenapa kita harus yakin dengan pergerakan Muhammadiyah, dengan dakwah Muhammadiyah. Yang pertama, kita bisa melihat siapa pendiri Muhammadiyah. Ibu,
Pendiri Muhammadiyah sinten Bu? Alhamdulillah hafal. Muhammadiyah dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 1 pasal kedua tentang pendiri. Persyarikatan Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1430 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Kalau sampai sekarang sudah berapa usia Muhammadiyah, Pak? Perhitungan miladiyah kira-kira 111. Kalau dalam perhitungan hijriah 114, sekarang berarti masuk ke 115 usia Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu kecilnya bernama Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan 7 bersaudara dan beliau adalah anak yang keempat. Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan seorang terpelajar, tapi beliau adalah seorang ulama karismatik, seorang ulama yang berilmu yang tidak diragukan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, mohon maaf, tidak asal mendirikan, tetapi ada rasa empati, ada rasa yang gelisah yang dirasakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kala itu Indonesia secara umum dan Yogyakarta secara khusus benar-benar berada dalam kemiskinan. Masyarakat Indonesia secara umum dan Yogyakarta secara khusus secara pandangan keagamaannya benar-benar carut marut. Inilah yang menjadikan kemudian Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah terinspirasi pula dengan ulama-ulama tajdid di Timur Tengah. Ada Syekh Muhammad Abduh, ada Syekh Rashid Ridho, ada Syekh Jamaluddin, ada Syekh Al-Imam Ibnu At-Tamiyah. Ini yang menjadikan kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mendirikan Muhammadiyah di Indonesia seperti halnya mereka-mereka ulama-ulama tajdid pembaharu di Timur Tengah. Sementara di Indonesia beliau aktif pula di organisasi Budi Utomo, aktif pula di organisasi Serikat Islam bersama dengan Kiai Haji Agus Salim. Jadi Bapak Ibu, beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan tidaklah salah beliau dekat-dekat dengan ulama-ulama kala itu. Inilah yang menjadikan kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mencurahkan pikiran dan hatinya sehingga kemudian berdirilah Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, mohon maaf saya masih bercerita tentang kepribadian beliau. Akidahnya cukup kuat. Kiai Haji Ahmad Dahlan akhlaknya santun. Insya Allah benar-benar beliau serius ingin seperti akhlaknya Nabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan ilmunya tak diragukan sekaliber dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan dari pertama beliau mendirikan Muhammadiyah sampai kemudian beliau wafat tak pernah ada celah. Betul Pak? Tak seperti yang kemarin yang pada akhirnya kemudian masuk ke penjara, SPG dan mungkin tokoh-tokoh lain. Jangankan sampai akhir hayatnya, dia masih memimpin salah satu organisasi apapun sampai kemudian dia harus masuk ke penjara. Kenapa? Karena dia memiliki riwayat hidup yang tidak jelas. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan dari pertama mendirikan sampai kemudian beliau wafat, alhamdulillah nama beliau terjaga dengan baik. Kemudian kita sebagai warga Muhammadiyah masih meragukan dengan Muhammadiyahnya dengan melihat biografinya Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Inilah Bapak Ibu faktor yang kemudian menjadikan kita harus yakin dengan Muhammadiyah. Faktor-faktor lain yang bisa kita jadikan satu keyakinan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Di masa majelis tarjihnya Prof. Dr. Samsul Anwar ada sedikit perubahan, Pak. Kalau dulu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, sekarang diganti dengan Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Sebab kalau As-Sahihah cuma hadis-hadis yang sahih, tapi Al-Maqbulah itu hadis hasan pun bisa dijadikan patokan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, satu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, mengajak kepada sesuatu yang baik dan mencegah dari yang mungkar, dan gerakan tajdid, pembaharu, maka tidaklah heran kalau kemudian kita mengikuti Muhammadiyah itu senantiasa ada pembaharu. Ini dalam persoalan konteks ibadah yang terkait dengan muamalah, bukan pada ibadah yang bersifat mahdhah. Bapak Ibu hadirin, ada ibadah yang bersifat tidak boleh diutak-atik gitu ya. Tapi ada beberapa ibadah yang boleh sesuai dengan perkembangan zaman. Kata Prof. Dr. Yunahar Ilyas, itu namanya ibadah yang bersifat apa itu ya? Sawabit. Sabit atau sawabit. Sudah tidak bisa diotak-atik. Tapi kalau mutaghayyiron, bisa mengutip ceramah almarhum Prof. Dr. Yunahar Ilyas. Tapi kalau ibadah yang bersifat mutaghayyiron itu bisa, atau yang terkait dengan ibadah muamalah. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, coba kalau kita melihat identitas Muhammadiyah yang seperti ini, insya Allah kita akan lebih yakin. Lalu yang berikutnya yang menjadikan beberapa faktor kenapa kita harus yakin dengan pergerakan dan dakwah Muhammadiyah, ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan faham-faham pluralisme. Oke, Pak Ustaz. Karena faham pluralisme yang menganggap bahwa semua agama itu benar. Kita di dalam Islam itu punya pegangan sendiri. Inna dina indallahil Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Sungguh agama yang mendapatkan keridhaan Allah adalah Al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain daripada Islam, maka tertolak. Kelak di akhirat dia akan mendapatkan kerugian. Jadi Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan paham pluralis. Muhammadiyah pula tidak berafiliasi dengan paham liberalisme. Apa itu liberalisme? Mengutamakan akal daripada kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan paham-paham sekulerisme. Apa itu paham sekularisme? Ingin memisahkan peraturan-peraturan agama dengan peraturan-peraturan negara. Pantas kalau kemudian LGBT ingin masuk di negeri ini sekularisme. Kita harus belajar dari negara tetangga kita. Salah satunya adalah negara Turki. Tapi bukan Turki yang sekarang, Bapak Ibu. Turki yang sekarang alhamdulillah sudah kembali kejayaan Islam. Tapi Turki saat
dipimpin oleh siapa Pak? Kemal Atatürk. Ya. Maka kita harus yakin bahwa Muhammadiyah bukan berfahamkan tiga yang disebutkan tadi, tapi Muhammadiyah senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat ahlus sunnah wal jamaah. Ini harus kita yakin Pak. Usia Muhammadiyah yang sudah 119 tahun menurut Hijriyah belum punya masalah. Bahkan kontribusi Muhammadiyah dengan negara dan bangsa Indonesia tidak bisa kita hitung. Zaman pandemi corona, berapa dana yang digelontorkan Muhammadiyah untuk membantu penanganan COVID? Mungkin Pak Haji lebih tahu berapa miliar yang digelontorkan. Tokoh-tokoh Muhammadiyah kita, baik Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri, begitupun tokoh-tokoh berikutnya. Ada Kiai Haji Ibrahim, ada Kiai Haji Hisam, ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Haji Ki Bagus Hadi Kusumo, kemudian Buya Sultan Mansur, dan seterusnya sampai kemudian kepada Prof. Dr. Amin Rais, Prof. Dr. Ahmad Bashir, kemudian Prof. Dr. Din Samsudin, dan sampai sekarang Pak Haidar Nasir. Alhamdulillah kita punya pemimpin-pemimpin yang berjasa kepada negara. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama, faktor yang menjadikan kita harus lebih yakin dengan Muhammadiyah. Yang kedua, komitmen Muhammadiyah terhadap, warga Muhammadiyah terhadap Persyarikatan Muhammadiyah adalah hendaklah Muhammadiyah, warga Muhammadiyah mengilmu Muhammadiyah. Banyak Pak orang-orang Muhammadiyah, tapi bukan Muhammadiyah di Brebes Pak ya. Mudah-mudahan mungkin Muhammadiyah di sana-sana. Muhammadiyah tapi tak mau mengilmu Muhammadiyah. Bahkan kadang-kadang orang Muhammadiyah alergi dengan ilmu Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah fobia dengan ilmu Muhammadiyah. Bagaimana kalau kemudian kita bisa memahami Muhammadiyah? Kalau kita sendiri kemudian tidak mau mengilmu Muhammadiyah, bagaimana cara kita mengilmu Muhammadiyah? Pengajian, kajian senantiasa terus digalakkan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya warga Muhammadiyah Ranting Gerinting. Kalau setiap Jumat pagi itu ada kajian Jumat pagi, dilanjutkan dengan sarapan pagi, itu di Masjid PRM Muhammadiyah Gerinting, namanya Masjid Baitul Arqam. Alhamdulillah hampir 4 tahun berjalan. Kajiannya HPTM. Rampung HPTM jilid 1, HPTM jilid yang ketiga, yang setebal ini. Kita kaji, kita gali apa itu HPTM. Nampurane sing akeh Pak. Bukan berarti saya juga sudah mahir di HPTM. Kadang banyak orang Muhammadiyah tak berpegang dengan HPTM. Berarti masih meragukan dengan HPTM. Silakan Bapak Ibu baca kaji HPTM, kemudian nanti disandarkan dengan kitab-kitab lain. Apa dengan Bukhari Muslim? Atau mungkin dengan Subulus Salam, Fiqhus Sunnah, ataupun yang lainnya sebagai satu sandaran. Betulkah yang ada di dalam HPTM ini berdasarkan dengan kajian di kitab-kitab lain? Maka kita bersyukur, alhamdulillah sekarang pengajian di setiap ranting ada, di setiap PCM ada, di setiap PDM ada, bahkan di setiap di tingkatan PP Muhammadiyah.
Kita sebagai warga Muhammadiyah kadang-kadang tak mengerti apa itu Muhammadiyah. Sekedar pengalaman saja Bapak Ibu, sekedar ilmu, pengetahuan. Muhammadiyah itu berasal dari kata Muhammad, nama Nabi kita, nama Rasul kita yang kita yakini, lalu kemudian mendapatkan iyah, Muhammadiyah. Apa itu iyah? Iyah di situ adalah dalam ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa dinamakan dengan nisbi. Artinya menjeniskan bahwa Muhammadiyah adalah sebuah kelompok, sebuah kaum yang ingin meniru, yang ingin melanjutkan dakwahnya Rasul. Itulah Muhammadiyah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu perlu paham tentang itu. Lalu Muhammadiyah itu juga punya maksud dan tujuan, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Ya Allah Pak, ini kata-kata ini kalau kita resapi luar biasa Pak. Menegakkan berarti begini Pak, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Masya Allah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jadi yang menjadi acuannya itu Islamnya, ingin ditegakkan, ingin dijunjung. Seperti halnya dengan hadis Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama manapun yang lebih daripada Islam. Menjunjung tinggi agama Islam. Supaya apa? Terwujud masyarakat yang utama, masyarakat yang benar-benar. Itulah Muhammadiyah, bapak-bapak. Kita harus paham tentang itu. Nah, kemudian ini macam itu, Pak. Yang ketiga, warga Muhammadiyah hendaklah mengamalkan Muhammadiyah, meyakini, mengilmu, mengamalkan Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu, kalau sudah betul-betul mengikrarkan sebagai warga Muhammadiyah, wajib hukumnya untuk mengamalkan Muhammad. Ya, tentu kata-kata wajib di sini juga mana-mana yang mungkin perlu atau mampu kita lakukan lebih dulu, silahkan dilakukan. Seperti halnya dengan rukun Islam. Haji itu bagian dari rukun Islam, tapi belum ada kemampuan, ya sudah ditinggal dulu. Ya Pak Abbas ya. Begitupun kita di Muhammadiyah, wajib hukumnya untuk mengamalkan Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajarkan kepada kita untuk sholat berjamaah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudahkah kita sholat berjamaah di masjid mushola kita? Alhamdulillah. Warga Muhammadiyah wajib hukumnya kalau sudah ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Apa itukah zakatul zuru'? Apa itu zakatul hayawan? Apa itu zakatul zahabi wal fiddah? Kalau memang sudah ada kemampuan untuk berzakat, berzakatlah. Kalau ada orang Muhammadiyah yang memiliki kemampuan, kemudian harta bendane jare wong kerinting diceketem. Ya, ceketem dalam kamus dikekepi. Tak mau dikeluarkan. Lah engko ada ngetokaken zakat pisangkala. Lah kala-kala mau bahasa gerinting kan. Pisangkala itu. Tidak disalurkan ke lazismu. Muhammadiyah kalau kita mau mengamalkan, punya putra putri, punya anak-anak, lalu disekolahkan bukan di perguruan Muhammadiyah. Jajal ibu-ibu ana ora sing duwe anak sekolahnya orang ning Muhammadiyah. Oke. Tapi aja koret. Wis akeh koret.
Masya Allah. Yang kadang-kadang bahasa kan gila nih ya, akeh poreh. Bapak Ibu ngampurane Pak. Wau niku sing maos Al-Qur'an niku putra kula. Niki piyambake. Fajar Abidin Al-Kausar. Alhamdulillah tak sekolahkan di pondokan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pekajangan Pekalongan. Pondokan di Darul Arkom Patean Kendal. Bapane wis ngein tunjangan ilmu. Warisan ilmu. Ini pernah jadi anak buahnya Pak Kiai Haji Ishak almarhum. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengamalkan Muhammadiyah memang bukan perkara mudah, Pak. Bukan. Kadang kita dibenturkan pula dengan keberadaan tradisi yang ada di masyarakat. Ya. Ketika terjadi lebaran yang berbeda, terus kalau kemudian kita sebagai warga Muhammadiyah esok melu Idul Fitri maupun Idul Adha di hari yang bukan ditetapkan oleh Muhammadiyah, ini berarti belum mengamalkan Muhammadiyah secara benar. Walaupun secara keislaman mungkin tidak masalah, tapi kita berbicara dalam ranah Muhammadiyah belum mengamalkan Muhammadiyah secara benar. Sebab si anak Pak, warga Muhammadiyah ketika terjadi lebaran beda, dia memilih yang lebih banyak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang keempat, hendaklah warga Muhammadiyah mendakwahkan Muhammadiyah. Muhammadiyah mau berkembang, mau maju, ya harus dengan dakwah. Dakwah merupakan salah satu kewajiban setiap muslim. Bukan saja dakwah untuk para dai-dai, bukan saja dakwah tugasnya para alim ulama, bukan. Tapi kita sebagai warga muslim terlebih Muhammadiyah wajib hukumnya untuk mendakwahkan Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah wajib didakwahkan, Pak. Tentu dengan kapasitas kita yang berbeda, dengan kemampuan kita yang berbeda. Dakwalah Muhammadiyah dengan di lingkungan keluarga kita sendiri dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka Allah. Mendakwahkan Muhammadiyah jangan sendiri, Pak. Mendakwahkan Muhammadiyah perlu kelompok kolegial. Seperti yang tadi dibacakan oleh anak kita. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Quran surah Al-Imran ayat 104. Orang yang berdakwah sendiri dengan orang yang berdakwah dengan kelompok berjamaah, insya Allah hasilnya akan jauh lebih bagus, lebih paripurna yang berkelompok berjamaah dibandingkan dengan dakwah yang sendiri-sendiri. Sampai kemudian Allah memuji, sampai kemudian Allah mencintai orang-orang yang berdakwah dengan kelompok. Quran surah As-Saff ayat yang keempat disebutkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Allah suka, Allah cinta dengan mereka yang mendakwahkan dalam barisan yang teratur, seolah seperti bangunan yang
Bapak Ibu hadirin, namun dalam mendakwahkan Muhammadiyah juga perlu menggunakan rambu. Mohon maaf, karena Muhammadiyah ini bukan gerakan dakwah yang biasa, tapi ingin mengubah tatanan kehidupan yang dari kurang bagus menjadi lebih bagus. Maka di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bahkan kalau kita perlu berdebat dengan mereka, berdebatlah dengan cara-cara yang terbaik. Terakhir, biasanya yang terakhir itu yang paling enak, Pak. Contoh, ibu-ibu kan senangnya makan bakso. Pertama sing dimaem mine, duduwe. Tapi ondol-ondole nggo keri. Bener, Bu? Nggih, Pak. Ondol-ondole nggo keri-kerinan. Jare aku kan ondol-ondole disit sing enak ya. Malah nggo keri-kerinan. Wis lagi nggo keri-kerinan ketampek anake ucul. Ki lagi enak-enake ondol-ondole ketampek ucul lepas. Eman-eman regane larang dicukut dikumbai mah. Dhuwur karo duduhe tole maning enak. Ya Allah. Warga Muhammadiyah hendaklah sabar di dalam bermuhammadiyah. Jajal Bapak Ibu dadi wong Muhammadiyah wis sabar apa durung? Ketika dioneni wong Muhammadiyah gampangan, ya sing dilurus sing gampang. Tapi aja kok gampang-gampang juga. Mengamalkan Muhammadiyah itu perlu sabar. Terakhir Bapak Ibu, saya ngisi betul kagak Bapak. Saya ngisi pengajian setiap malam Ahad di salah satu musola di ujung Grinting sana. Alhamdulillah sudah 4 bulan berjalan. Pertama jamaahnya nyampe 20, Pak. Kedua 15. Berikutnya 10. Dan silakan beri. Tapi Pak Zainal pengen niru jejake almarhum Kiai Haji Munawar. Uwane kula. Kue hari ceramah sing ngrongkon wong telu, tapi tetep diladeni, Pak. Dadi nyong niru jawane ta jawane. Kaligane waktu kue malam Ahad, ana kegiatan muktamar nang Solo. Aku pamit sebelumnya, Bapak Ibu, sekalipun panjenengan ngaos sekali kula paling wong 7 wong 6 tak ladeni, Pak. Tapi Ahad depan saya izin mau ikut muktamar di Solo. Muktamar siapa? Wis pokoknya muktamar. Barang dina Ahad berikutnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya menggunakan kata Ahad seperti kalendernya Muhammadiyah. Bapak Ibu aja nganggo minggu. Ya. Begitu Ahad berikutnya saya berangkat. Ganding silakan laka. Asli Bu. Tahu-tahu saya didatangi oleh salah satu pengurus musola tersebut menyampaikan kepada saya, Pak Zainal mohon maaf sing akeh. Berdasarkan rapat pengurus musola ini, maka untuk Ahad berikutnya panjenengan tak usah hadir. Sabar. Jerongatin kinyo kagaring lagi kenang apes teman. Tak goleti sebabnya apa? Apa nyong ngomongnya salah atau kepriben? Jebule beda golongan. Si anak wong beda-bedakan golongan, Pak. Maka kemudian kita harus sabar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Beberapa hal komitmen sebagai seorang warga Muhammadiyah terhadap Muhammadiyah. Insya Allah mudah-mudahan kita berada di Muhammadiyah bukanlah tempat yang salah, tapi insya Allah menghantarkan Muhammadiyah, menghantarkan sebagai sarana untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.